Halo semua, Randy di sini dan pada video kali ini saya akan mereview aset dari Unity. Aset ini berbayar sebenarnya $50, tapi sekarang lagi diskon $25. Buruan dibeli sebelum diskonnya habis karena menurut saya ini aset yang sangat-sangat worth it. Kalau misalnya kalian ingin ngebuat game survival seperti The Forest atau Rust atau lainnya. Nama asetnya itu adalah STP Survival Template Pro. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya di Unity Engine. Nah, jadi saya udah memasukkan Survival Template Pro di Unity-nya. Nah, jadi ini adalah foldernya, folder awalnya. Di game ini saya akan pilih Forest. Nah, ini dia demo scene-nya dan kalau kalian lihat di sini kenapa spawn point-nya ada banyak. Ya biar dia bisa ngerandom spawn aja gitu. Jadi di sini ada solo survival. Nah di sini itu ya script buat si player, terus dia nge-spawn, ini bisa nge-save. Jadi di sini tuh dia bisa nge-save di mana letak terakhir si player itu berada dan barang-barangnya yang sudah diambil itu bisa di-save. Nah lalu di level manager itu ada save ID ini dibiarinin aja. Nah, lalu ada word manager. Di word manager ini sebenarnya paling penting itu time-nya. Nah, di sini kita akan mencoba di word manager yaitu time-nya. Jadi di time ini ada hour, minute, second. Ya, seperti yang kita tahu itu adalah jam, menit, detik. Ini hour-nya juga bisa kita naik turunin. Ini base time-nya. Kalau misalnya kita mau waktunya berjalan, progress time-nya kita centang. Nah, lihat dia jalan terus detiknya. Jadi dia akan dari siang ke malam dan seterusnya. Jadi kayak pergantian hari gitu. Lalu di sini ada scene setup, ada light prop dan reflection prop, ya itu gunanya ya biar memperindah lighting aja. Terus environment static, ya itu environment ya. Jadi yang kayak ya seperti kayak yang kita injak ini groundnya ini, lalu ada batu, ada pohon, bla 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 gitu. Nah di game ini juga terdapat UI seperti kalian bisa lihat di pojok bawah kiri itu ada UI-nya. Jadi ada UI health, terus ada makan minum dan temperatur. Nah itu kalau makan minum atau temperaturnya habis, darahnya akan berkurang. Seperti contoh kalau hungernya kita turunin ke 0, darahnya akan terus berkurang tuh. Kalau darahnya habis ya akan meninggal. Kalau meninggal ada waktu 6 detik untuk ngerespon, baru bisa ngerespon gitu. Nah, lalu di sini tuh mekanismenya tuh jujur banyak banget, ya worth it lah dengan harganya itu. Jadi di sini ada kayak misalnya di sini ada wooden spear, itu kita bisa tusuk-tusuk biar terang. Kita matiin dulu progress time-nya dan kita kasih ke siang hari biar terlihat. Nah jadi kita bisa tusuk-tusuk dan juga kita bisa lempar gitu. Lalu di sini juga ada bow ya, kalau kalian mau manah-manah kan gitu bisa diambil lagi bownya kalau nancep di benda, nancep di musuh gitu tuh, nancep bisa diambil lagi. Lalu kalau kita mau ganti senjata pencet Q ya, tuh kita bisa ganti, tinggal arahin aja ke apa yang kita mau pakai. Lalu ini juga ada senjata, kita bisa nembak juga. Lalu pencet R buat reload. Lalu ini ada pisau, ya sama aja sih buat ngetek aja gitu. Lalu kalau pencet tab ada inventory-nya. Nah di inventory ini kita bisa drag and drop gitu kan tuh. Kita bisa drag and drop item-itemnya gitu. Terus ini juga ada beratnya yang akan mempengaruhi kecepatan larinya.
Lalu di sini juga kita bisa langsung crafting gitu. Seperti contoh kita crafting rope. Nah, nambahkan rope-nya. Di holster ini juga bisa kita atur. Kita mau yang pisaunya di sini, senjatanya di sini gitu. Bisa. Di sini ada lock ini buat ngebuat rumah. Lock ini buat ngebuat rumah. Caranya gimana? Caranya pencet B. Ini dia part yang paling saya suka. Jadi di sini kita bisa membuat benda-benda yang berguna seperti campfire ini untuk masak, standing torch untuk ya lampu lah, storage crate untuk storage, ya tau lah storage itu. Terus ada workbench untuk craft item, anvil untuk repair kalau misalnya udah sekarat gitu kan, sleeping bag untuk sleep. Lalu ada building. Nah, di sini building kita bisa pakai bawaan atau kita bisa custom. Kalau custom kita tinggal arahin mau di mana. Seperti contoh misalnya di sini aja ya, biar dekat sama locknya. Pencet lalu klik kiri untuk pasang. Kalau kalian mau muter, mau rotate, itu pakai scroll, itu juga bisa. Kalau kalian mau ganti, misalnya kalian mau bikin rumah kan nggak cuma lantai doang, ada dindingnya, itu pencet Q dan ya bisa Q dan E, nanti ya dia bisa berubah. Tuh, seperti contoh ini ada jendelanya, kita bikin jendelanya gitu. Terus ini ada pintu, lalu ini wall. Terus ini lantai. Ini lantai 2, bisa dibuat juga lantai 2. Tuh. Lalu ada tangga juga untuk naik ke lantai 2. Lalu ini ada tangga buat tangga kecil sih buat naiki, kayak contohnya di sini. Tuh. Nah, lalu kalau kita mau udahan gitu, kita pencet klik kanan dan nantinya ini dia blueprint rumah kita. Nah, kalau kita mau nge-build rumah kita mesti pakai lock ini. Ya, ikutin aja apa yang dibutuhkan. Nih, seperti contoh dia di sini, tinggal kita pasang locknya, pencet R. Kalau nggak bisa, berarti pindah posisi gitu. Nah, sudah jadi. Jadi kita ambil locknya, kita taruh. Nah, ambil lagi. 3 hours later. Rumahnya sudah jadi ya guys. Nah, kalau rumahnya sudah jadi, kita bisa masuk ke rumahnya ini. Nah, ini dia rumahnya. Tuh. Ini masih bolong tadi, lupa. Ini bisa kita naik ke lantai 2-nya ya tuh. Habis itu masih banyak item-item juga di sini yang bisa kita ambil. Tuh, seperti contoh ini ada adrenalin untuk nambah darah tentunya. Lalu ini ada raw meat untuk dimakan, tapi kita juga bisa masak. Jadi di sini ada mekanisme masak. Jadi kita perlu mencari campfire. Kalau nggak ada, kita perlu campfire. Jadi kalau nggak ada ya kita buat aja campfire. Nah, ini dia. Kita buat. 6.5 hours later. Nah, campfire sudah terbuat dan ya udah terserah. Nah, ini di campfire ini kita bisa masak juga raw meat menggunakan fuel gitu. Kita taruh raw meatnya masuk ke cooking spot. Nah, di sini terus kita bisa kasih fuelnya. Fuelnya misalkan saya mau kasih ranting sebagai fuelnya, dan ya starting fire, dan ya kita tinggal nunggu saja raw meatnya ntar jadi cook meat. 2,000 years later.
Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, raw meat sudah jadi cooked meat. Nah, tinggal kita klik kiri, habis itu kita bisa makan. Nah, itu dia. Kalau kita juga bisa drop tuh dagingnya seperti itu. Lalu kita juga bisa nge-split dia dengan cara pencet klik kiri dengan tekan CTRL. Nah, habis itu kita bisa nge-split dia jadi 3 bagian gitu. Habis itu masih banyak item-item yang bisa kita ambil-ambil, seperti ada snack, ada canned food, lalu ada apa sih, nggak kelihatan, ada cloth, ada feather ini untuk ngebuat bow, lalu ada liter juga untuk ngebuat pakaian, ada stone shard, ada rope, dan di sini kita juga ada pakaian. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada shirt, di sini ada topi. Topinya ini kita tinggal drag ke head dan boom, lihat karakternya berubah. Dan jika dia tidak pakai baju, kita kasih baju dan ya dia pakai baju sekarang. Keren bukan? Lalu di sini kita juga bisa save game. Ini ada slotnya. Nah, kalau kita sudah berhasil nge-save, kita load. Lihat, semua barang-barang kita ada semua. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa kita lakukan di aset ini. Kalau kalian ingin ngebuat survival gitu, nah inilah aset yang cocok untuk kalian. Nah, jadi itu review survival template pro yang bisa saya sampaikan. Dan ya, kalau kalian ingin lebih menjelajah lagi ya silahkan dibeli dan have fun. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review aset ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.